Oke, di sini kita buka Android Studio-nya aja. Oke, kita new project aja. New new project, pilih yang empty views activity, lalu kasih nama project, misal NIM kalian 043 rak 10. Lalu language-nya Kotlin, minimum SDK-nya bebas ya. Lalu build configuration language-nya kalian pilih yang Kotlin DSL yang paling atas ya. Oke, lalu finish aja. Lalu tunggu Gradle-nya selesai. Oke, projectnya udah selesai di Gradle ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita ke build Gradle ini, modul app. Oke, kita tambahin dependensi yang ini, dependensi maps and location. Lalu dipastekan di sini aja ya. Oke, mungkin nanti di video kalian bisa di pause untuk dependensinya kalau misal kalian nggak mengikuti di sini. Habis itu kita ke activity main yang XML. Nah, ini split aja. Nah, ini kan masih text view nih. Gampangnya text view ini kita ganti jadi button aja. Button. Lalu yang tulisan hello world ini kita ganti menjadi open maps. Oke. Lalu kita bikin activity baru. Kita bikin activity baru, ini diklik ya, diklik kanan, new, pilih yang Google, jangan yang activity ya. Activity bisa sih, tapi dia harus ke galeri. Tapi kita ke Google aja, lalu pilih yang Google Maps
views activity. Jangan sampai salah ya, Google Maps views activity. Oke, lalu kan otomatis default name-nya adalah Maps activity, iya kan? Lalu finish aja. Nah, otomatis dia itu akan mengarah ke Android Manifest. Apa yang ditambah di Android Manifest ini? Dia tambah di sini. Dia nambah ini metadata com Google Android Geo API Key lalu your API Key. Nah, di sini kita akan memasukkan API Key dari Google Cloud di sini ya, disimpan di sini. Kayak gitu. Untuk link Google Cloud-nya yang mana? Yang ini nanti aku share ya. Copy. Nah, ini link Google Cloud-nya. Kita buka aja. Kita harus membuat API key terlebih dahulu. Nah, nanti di next. Kalau misal nanti tampilan kalian kayak harus login dulu atau harus buat project dulu, ya buat aja nggak apa-apa ya. Misal tampilannya kayak gini nih, ya di create aja gitu, nggak masalah. Oke, ini kita next aja, lalu enable. Lalu ada get API key kan, lalu create new API key. Nah, ini muncul kan API key-nya, ini kita salin aja, ini kita copy, kita masukkan ke sini tadi. Nah, ini hapus aja, lalu di paste. Oke, sudah. Habis itu, ini langkah kita belum selesai ya. Kita ke terminal, cari terminal yang di bawah nih. Ini terminal, kalian ketik Gradleway Signing Report. Jangan sampai typo ya. Kayak gini tulisannya. Lalu kalian kontrol enter. Jangan di enter aja. Kalau di enter aja dia merah error. Kayak gini. Kalau di enter aja dia merah error. Silahkan kalian kontrol enter untuk memunculkan SHA satunya. Kenapa ini error? Oh, aku typo, sorry. Gradleway Signing Report. Oke, kayak gini ya tulisan yang benar. Control enter. Nah, dia muncul SHA satunya kan, yang ini SHA 1. Nih. Lalu SHA satunya ini kalian copy aja. Lalu kalian ke Cloud tadi, Google Cloud tadi, ke navigation menu yang ini. Yang garis 3, lalu ke bagian kredensial. Nah, ini udah banyak kan API key, ada yang udah kadaluarsa. Untuk API key yang kita buat pasti otomatis posisinya di paling atas ini. API key 16 kan, punya aku tadi. Nah, lalu yang ini biarin default aja, set an application restriction yang Android apps. Lalu kan ini ada Android restriction nih, ini ada tombol edit, silahkan kalian klik, lalu masukkan SHA 1 kalian di sini, di paste. Oke, lalu ada package name nih, package name-nya kita cari package name kita. Di sini, di bagian Gradle modul app yang line 8, yang namespace, com example ini kita copy. Oke. Lalu kita paste di sini di package name-nya. Lalu done. Oke. Terus save. Nah, udah. Habis itu kita ke main activity ini. Ke sini kita implementasikan bindingnya. Private, let init var, binding, activity main binding. Jangan
Sampai salah ya, ini activity main, jangan activity maps binding. Lalu ketik lagi di bawah super on create binding sama dengan activity main binding dot inflate layout inflator. Oke, lalu yang di set content view ini dalamnya dihapus aja, kita ganti jadi binding dot root. Oke, habis itu kita ke activity main XML ini tadi. Kita lupa memberi ID di buttonnya tadi. Kita beri ID dulu. ID-nya btn maps. Oke, sudah. Habis itu di sini kita enter aja binding dot btn maps dot set on click listener. Oke. Habis itu kita intent aja start activity intent i-nya besar, lalu this add main activity, terus kita arahkan ke maps activity karena kita akan membuka tampilan mapsnya, lalu titik dua class.java. Oke, ini udah selesai ya, kita coba running aja. Nah, sebelum kita running, nah ini di bagian ini kan masih signing report nih, di bagian ini kita ganti menjadi app, lalu baru bisa di running. Oke, mungkin bagi kalian yang mencoba bisa aja tampilan maps-nya itu tidak muncul. Itu bisa disebabkan oleh beberapa hal ya. Nanti aku coba kasih tahu. Oke, tunggu sampai Gradle-nya selesai. Nah, ini error, dia itu dibaca errornya. Kalau errornya kayak gini gampang banget ya. Nah, ini an issue was found when checking ARR metadata. Nah, recommended action, update this project to use a newer compile SDK of at least 34 for example 34. Nah, ini ada keterangan juga. App is currently compiled against Android 33. Nah, aplikasi kita sekarang itu di-compile di Android 33. Untuk rekomendasinya, update project ini dengan menggunakan compile SDK terbaru, setidaknya 34. Oke. Nah, oke, yang compile SDK ini kita ganti dari 33 ke 34, target SDK-nya juga dari 33 ke 34, lalu di signal lagi. Habis itu kalian running lagi. Oke, ini udah berhasil running ya. Lalu kita klik open maps. Nah, dia tampil nih mapsnya kayak gini. Kalian ada yang ngikutin nggak? Untuk defaultnya, kalau kita pakai template maps activity tadi, dia defaultnya ada di sini markernya. Oke, ini gimana cara nampilin markernya? Ada di sini di bagian maps activity yang ini. Dia itu kita kayak membungkus fragmen karena tampilan maps itu dia itu berasal dari yang namanya fragmen nih. Baca. Mana? Nih, baca nih fragmen. Ini juga tagnya fragmen. Oke, dan ID-nya itu map. Nah, di sini kita itu akan kayak apa ya? Deklarasi fragmen itu dengan
mencari ID dari fragmen itu, r.id map kayak gitu. Habis itu di sini kita juga mengimplementasi fungsi onMap ready callback. Ini namanya implement ya, implements. Kalau di Java itu tulisannya implements. OnMap ready callback. Kenapa? Ini didapat dari mana? Ini didapat dari library yang ini tadi. Kalau misal ini nggak ada, otomatis ini akan merah, onMap ready callback-nya akan merah. Kayak gitu. Oke. Dan markernya tadi didapat dari fungsi yang di override di sini, onMapReady. Function onMapReady ini. Ini ada longitude dan latitude-nya. Lalu kayak ini bisa diganti-ganti ya. Itu kan tadi kalau diklik tulisannya marker in Sydney. Oke, kalian bisa ubah kalau misal ini adalah restoran ya, tulis saja restoran. Lalu untuk apa sih namanya? Mengganti markernya gimana, Kak? Kayak gini. Kita buka Google Maps. Oke, misal yang mana ya? Kampus 4 UAD nih, kita klik aja. Nah, lalu klik kanan. Nah, ini kan ada marker nih. Kita copy, lalu pastekan aja di sini. Paste. Nah, kayak gitu. Lalu ganti markernya jadi kampus 4 UAD. Nah, ini variabel ini yang val Sydney ini bisa diganti ya UAD misal. Lalu pasti ada yang merah. Nah, ini yang Sydney Sydney ini diganti ikut UAD juga. Nah, kayak gitu. Oke, bisa kalian running lagi. Lalu open maps. Nah, ini otomatis markernya pindah ya dan tulisannya kampus 4 UAD. Ini masih terlalu jauh nih, Kak. Nih, masih terlalu jauh kan jaraknya. Gimana kalau misal pas abis buka itu dia langsung kayak gini. Apa ya? Langsung ngezoom gitu kayak di sini. Langsung tampilannya kayak gini, Kak. Dekat. Caranya gimana? Caranya gini ya. New Latleng ini yang line 46 new Latleng kan. Kalian tinggal ketik aja zoom. Nah, otomatis ada kan zoom. Lalu ini koma, kasih aja 15 F. Dah, running lagi. Kira-kira ngezoomnya seberapa dia ya? Oke. Wih, zoom banget ya. Oh, udah kayak gini. Jadi nggak terlalu jauh, nggak kelihatan pulau Indonesianya kan. Kayak gitu. Tapi dia ada yang lebih bagus, kayak ada animasinya gitu, stop. Kayak mana ya? Misal kita cari nih Jakarta. Coba perhatikan ya, Jakarta. Misal ini Jakarta Selatan, dia itu kayak soft gitu loh, perpindahan dari kanan ke kirinya. Oh, kok enggak ya? Kenapa kayak gitu? Kita balik ke Yogyakarta dulu. Gimana ya caranya menunjukinya yang benar? Malah telepon. Bentar, bentar. Halo, di call. Lagi ini yang online. Sampai habis Isya. Kenapa? Belum tahu kenapa. Kau udah datang. Kau udah datang.
Iya sih, dua ini semester. Yang enggak sih. Oke. Iya nggak apa-apa. Boleh. Oke, ya nggak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi ya. Kayak mana ya tadi? Sampai misal Malioboro deh. Nah, dia tuh kayak ngezoomnya kayak soft gitu, gitu kan. Maksudku kayak gitu. Itu ada sih caranya. Kayak ngezoomnya dari sini kan tadi. Nah, gini. Kayak gitu yang aku maksud. Itu ada caranya. Bisa kalian cari-cari tahu sendiri ya. Lalu tambahin kayak tombol plus, tombol minus ini, zoom in, zoom out. Lalu ini buat show your location kayak lokasi terkini kita ya. Kayak gitu. Ini bisa ditambahin. Caranya banyak kok. Bukan banyak, ada caranya di Google. Eh, nah ini sama aja dia tuh nampilin apa di sini. Buat sama marker aja. Oke. Nanti coba aku cariin dokumentasi yang lain ya. Oke, lalu kita lanjut ke debugging. Kayak mana? Debugging. Oke, kita debugging untuk yang per baris kode dulu ya. Gini, mungkin kalian masih ingat materi DSK dulu? Masih ingat nggak? Materi DSK dulu yang namanya tracing, yaitu hampir sama sih kayak gini. Nah, ini diklik aja bagian sini-sininya sampai merah ini. Kita akan mengecek apakah di sini ada bug apa enggak. Caranya klik yang ini, yang debug app. Oke, udah muncul gini ya. Lalu kita open maps. Dia di sini akan ada keterangan nanti di sini. Nah, kayak gini. Berarti ini nggak ada error. Tapi apakah aplikasi kita berjalan lancar? Tidak nih. Kayak gitu. Nah, dia dia kalau kita klik open maps tadi, dia akan memunculkan function-function apa aja yang telah dirender di AVD ini. Kayak gitu. Sama kayak materi DSK kalian dulu ya, yang tracing itu juga kayak gitu, kayak memproses baris per baris kode satu persatu, mengevaluasi kalau di sini. Nah, ini kayak gini ya. Kalau misal kalian klik satu-satu, akan muncul keterangan-keterangan yang mungkin asing bagi kita. Nah, kayak gini. Lalu yang selanjutnya coba kita yang dari sini build lalu bundles APK APKS ini. Nah, kayak gini. Kita udah build bundle APK ini ya. Lalu tunggu proses Gradle-nya. Nah, ini udah muncul nih build APKS, lalu ada locate sama analyze. Kita klik yang locate, otomatis dia ada dua folder ini. Kita klik yang debug aja, lalu ada dua file di sini.
appdebug.apk sama output metadata. Yang ini yang file JSON-nya. Yang file JSON-nya bisa kita buka. Dia isinya ada apa aja sih? Isinya ada ini nih untuk JSON-nya. Kalian pernah kan misal di aplikasi Instagram. Instagram. Mana ya keterangannya? Ini. Kok nggak ada di sini? Ya udahlah. Yang di sini nih ada kan version name nih. Ini karena aplikasi pertama kali kita buat dan kita build menjadi APK, otomatis dia versinya masih 1.0. Nah, misal kayak aplikasi WhatsApp, Instagram, dan lain-lain, dia kan aplikasinya udah banyak ini kayak 3.2 titik bla 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 gitu. 4 titik bla 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 gitu kan. Nah, tiap pengupdatean aplikasi otomatis versi name ini yang nanti kita update di Play Store juga. Kalau misal udah di-upload di Play Store ya, dia itu versionnya akan berubah kayak gitu. Nah, ini tuh kayak output metadata.json ini tuh kayak data-data dari aplikasi kita ditampilkan dalam bentuk JSON ini kayak gitu. Lalu yang file mana tadi? appdebug.apk ini bisa kalian coba install di eh, device kalian masing-masing ya. Bisa kalian lewat WA dikirim dulu di sini. Habis itu kalian download di HP kalian, terus diinstal deh gitu. Oke, paham? Untuk materi pertemuan kali ini ada pertanyaan nggak? Gimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan ya. Untuk post testnya nanti soalnya aku buatin. Lalu video ini aku upload juga. Oke, aku stop dulu.